Jimin dan Jae-hope lalu sibuk membereskan dan membersihkan sayuran. Tae yang kembali ke ruangan latihan untuk membereskan barang-barang. Tiba-tiba, dia menemukan payung merah yang terlihat asing. Dirasa itu bukan barang di rumahnya, Tae lalu memisahkan payung tersebut dengan barang yang lainnya. Setelah selesai membereskan ruang latihan, Tae lalu mengambil payung itu untuk mencari siapa pemiliknya. Namun anehnya, saat Tae akan mengambil payung tersebut, payung itu tiba-tiba hilang. Tae ingat sekali di mana dia menyimpan payung tersebut. Tae menyimpannya di atas lemari yang ada di samping luar pintu ruang latihan. Namun karena hilang tiba-tiba, Tae lalu pergi ke dapur menemui Jae-hope dan Jimin. Sambil berlari ke dapur, Tae bilang, Jae-hyung, Jimina, apa kalian lihat payung merah? Jae-hope dan Jimin lalu menggelengkan kepala mereka. Jae-hope lalu bertanya, Memangnya kenapa? Aku tadi menemukan payung merah di ruang latihan. Karena aku rasa aku belum melihatnya. Aku menyimpannya di luar ruang latihan. Namun saat aku mau mengambilnya, payungnya hilang. Aku pikir mungkin kalian yang memakainya. Mungkin kamu lupa menaruhnya. Tidak, Hyung. Aku ingat sekali di mana payung itu aku simpan. Jimin yang sedang membersihkan sayuran lalu bilang, Memangnya itu payung merah punya siapa? Aku rasa aku pun belum pernah melihat payung merah di rumah ini. Apa itu payung kamu, Hyung? Aku punya banyak payung, tapi semua payungku tidak ada yang berwarna merah. Tae yang kebingungan pun lalu pergi sembari bergumam. Kenapa payung itu bisa hilang? Siapa yang mengambilnya? Tae lalu pergi ke halaman belakang menuju kolam renang untuk beristirahat sebentar sembari terus memikirkan payung tadi. Jae-hope yang sedang di dapur bersama Jimin, tiba-tiba dia teringat dengan Jungkook yang sedang melakukan perjalanan ke luar negeri. Jungkook akan melakukan video live pada hari itu. Jae-hope lalu pergi ke kamar untuk mengambil HP-nya. Saat berjalan menuju kamar, tiba-tiba ada yang jatuh dari lantai 2 mengenai dirinya. Dikarenakan lantai 2 memiliki ruang untuk dapat melihat ke lantai 1. Jae-hope pun sempat tersungkur dan merasa kesakitan. Saat Jae-hope melihat, ternyata itu payung merah. Dirasa aneh, Jae-hope lalu melihat ke langit-langit atap. Mengira bahwa itu Tae, Jae-hope lalu berteriak memanggil Tae ke lantai 2. Jimin yang sedang sibuk di dapur dibuat terkaget dengan teriakan Jae-hope. Namun Jimin tak menghiraukannya. Pada saat Jae-hope ke lantai 2, Jae-hope menggeledah seluruh ruangan di lantai 2. Sampai akhirnya Jae-hope melihat keluar jendela lantai 2. Ternyata Tae sedang beristirahat santai di kolam renang. Jae-hope yang kebingungan lalu bergumam, Kalau Tae pelakunya, dia mana mungkin bisa cepat itu lari dari lantai 2 menuju kolam renang? Terus yang jatuhin payung ini tadi siapa? Jae-hope lalu melihat secara seksama payung tersebut. Dirasa itu payung seperti yang Tae cari. Jae-hope lalu menghampiri Tae dengan membawa payung itu. Payung apa ini payung yang kamu cari? Tae yang sedang tiduran sembari mendengarkan musik lalu terbangun. Melihat payung merah itu ada di tangan Jae-hope, sontak Tae langsung duduk dan berkata, Benar, Hyung. Itu payungnya. Yang menemukannya di mana? Entahlah, payung ini tiba-tiba jatuh dari lantai 2 mengenai kepalaku. Kupikir kamu yang menjatuhkannya, makanya aku kemari. dengan ekspresi kebingungan, Tae bilang, Oh, payung itu jatuh dari lantai 2. Siapa yang menjatuhkannya, Hyung? Pelakunya ada 2 kemungkinan. Siapa, Hyung? dengan dada kesal, Jae-hope bilang, Antara kamu atau selain kamu. Oh, Mega, apa salahku, Hyung? Aku dari tadi di sini. Untuk apa aku menjatuhkan payung itu ke Hyung? Makanya dari itu aku kesini untuk memastikan apakah kamu atau selain kamu. Kalau ternyata bukan kamu, berarti ya selain kamu. Tae lalu mengira-ngira bahwa mungkin hewan yang menjatuhkannya. Mungkin ada kucing, Hyung, di atas sana, lalu menyenggol payung itu dan akhirnya jatuh ke badan Hyung. Bukankah kamu tahu sendiri, di rumah ini kita tidak pelihara kucing. Bahkan kamu pun tidak membawa Yontan ke sini.